Bertemu kembali, hai sahabatku, sahabat Ayo Paham dimanapun kalian berada. Senang boleh ada bersama-sama kalian pada sesi ini. Pada sesi yang lalu kita telah belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk sesi kali ini kita akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran data, khususnya data tunggal. Adapun materi yang dibahas pada ukuran penyebaran data tunggal adalah yang pertama, jangkauan, yang kedua, jangkauan antar kuartil, yang ketiga, simpangan kuartil, yang keempat, simpangan rata-rata, yang kelima, ragam atau varians, yang keenam, simpangan baku atau sering disebut dengan deviasi standar. Bagi sahabatku, sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa bunyikan bel notifikasinya, sehingga sahabatku selalu mendapat update dari setiap video kami yang terbaru. Sekarang mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu jangkauan. Jangkauan adalah nilai pengamatan dari data terbesar atau kita kasih simbol XB dikurangi dengan nilai pengamatan data terkecil atau disingkat dengan XK. Sehingga kalau jangkauan disimbolkan dengan J, maka J atau jangkauan dapat dihitung dengan cara jangkauan sama dengan nilai pengamatan terbesar dikurang nilai pengamatan terkecil. Kemudian jangkauan antar kuartil, berarti ini yang dimaksud dengan jangkauan antar kuartil adalah jarak antar kuartil, yaitu kuartil tertinggi atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Atau didefinisikan, jangkauan antar kuartil adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jika jangkauan antar kuartil kita singkat dengan JK atau kita simbolkan dengan JK, maka JK dapat dihitung dengan rumus Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Kita lanjutkan dengan simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari JK. Simpangan kuartil atau QD adalah setengah kali Q3 kurang Q1 atau setengah dikali dengan jangkauan antar kuartil. Baik, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh pertama, tentukanlah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. 5, 6, 4, 3, 7, 6, 9, 3, 8, 8, 6. Sekarang kita jawab. Yang pertama, ingat pelajaran kita yang lalu, kalau kita mencari kuartil 1, 2, maupun 3, pertama yang kita lakukan adalah menyusun datanya dulu. Kita susun dulu datanya dari yang kecil ke yang besar. Sekarang coba kita susun dari yang terkecil yaitu 3 dan yang terbesar sama dengan 9. Sehingga susunannya sebagai berikut. Sehingga sekarang kita dapatkan 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Nah, perhatikan di sini sekarang, data terkecil adalah 3 dan data terbesar adalah 9. Atau dengan kata lain, pengamatan terkecil adalah 3, data pengamatan terbesar adalah 9. Sehingga sekarang kita tentukan data terbesar dan data terkecil. Sehingga kita dapatkan sekarang data terkecil XK adalah 3, data terbesar atau XB adalah 9. Sehingga jangkauannya kita hitung. Jangkauan sama dengan data pengamatan terbesar dikurang data pengamatan terkecil, yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita hitung jangkauan antar kuartil. Pertama, ini kita susun dulu seperti susunan 3, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mencari kuartil 1, 2, 3, pertama kita bagi data seperti waktu pelajaran kita yang lalu.
Kita kelompokkan dulu datanya setengah di kiri, setengah di kanan. Sehingga kita dapatkan pengelompokannya. Di kiri 3, 3, 4, 5, 6. Ada 5 data. Di kanan ada 5 data, yaitu 6, 7, 8, 8, 9. Sehingga sekarang di tengah tinggal satu data. Sehingga 6 ini adalah Q2-nya atau mediannya. Kemudian yang di kiri, yang di tengahnya ada 4. Berarti Q1-nya adalah 4. Kemudian data yang di kanan, yang di tengah, ini ada 5 data, yang di tengah adalah 8. Sehingga ini Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 8. Sehingga kita dapat kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 adalah sebagai berikut. Kuartil 1-nya jadi 4, kuartil 2-nya 6, kuartil 3-nya 8. Nah, sekarang untuk mencari jangkauan antar kuartil, tinggal kita masukkan ke rumus JK. Kita dapatkan sebagai berikut. Jangkauan kuartil adalah Q3 kurang Q1 atau kuartil atas kurang kuartil bawah. Kuartil atas 8, kuartil bawah 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Kemudian kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah JK. Sehingga kita dapatkan simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Q3 kurang Q1 tadi kita dapatkan 4. Setengah kali 4 sehingga hasilnya adalah 2. Sekarang kita lanjutkan dengan simpangan rata-rata. Simpangan atau deviasi adalah nilai mutlak dari selisih antara pengamatan dengan rata-ratanya. Berarti sekarang kalau simpangan rata-rata adalah jumlah selisih nilai mutlaknya. Sehingga kita definisikan sebagai berikut. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah jumlah seluruh simpangan dibagi dengan pengamatan data. Nah, sekarang kita misalkan datanya X1, X2, X3, Xn, dan rata-rata dari X1 sampai Xn misalkan adalah X rata-rata. Maka kita dapatkanlah rumus simpangan rata-rata. Jika simpangan rata-rata kita sebut SR, sehingga SR kita hitung dengan jumlah simpangan dibagi banyak data. Nah, perhatikan X1 dikurang rata-rata adalah berarti penyimpangan data pertama terhadap rata-rata. X2 dikurang rata-rata adalah penyimpangan data kedua dikurang rata-rata. Demikian seterusnya, jumlah data atau nilai data ke N dikurangin rata-rata, dibagi jumlahnya seluruh data. Itulah yang disebut dengan simpangan rata-rata. Kalau ini kita tuliskan dalam bentuk sigma, sehingga simpangan rata-rata dapat kita tulis menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N untuk harga mutlak XI dikurang X rata-rata dibagi N. Inilah tinjauan atau pengertian dari simpangan rata-rata. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Contoh, tentukanlah simpangan rata-rata dari data berikut. 5, 8, 4, 7, 9, 6. Kita jawab, langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari rata-ratanya dulu. Mencari rata-rata dari data pengamatan. Sekarang kita cari rata-rata. Rata-ratanya adalah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 3 dibagi 6. Karena jumlah pengamatannya ada 6. Sehingga ini kita kumpulkan semua, kita jumlahkan. 5 tambah 8, 13. Tambah 4, 17. Tambah 7, 24. Ini 12. Jadi jumlahnya 36. 36 bagi 6. 36 bagi 6 sehingga rata-ratanya adalah 6. Maka selanjutnya adalah kita hitung nilai mutlak atau nilai penyimpangan setiap data terhadap rata-rata. Data pertama, penyimpangannya terhadap rata-rata berarti harga mutlak 5 kurang 6 ditambah data kedua, 8 kurang 6 ditambah data ketiga, 4 kurang 6 ditambah data keempat,
7 kurang 6, ditambah data ke-5, 9 kurang 6, ditambah data ke-6, 3 kurang 6. Nah, karena ini harga mutlak, maka hasilnya selalu positif. Sehingga hasilnya ini 1, hasilnya ini 2, hasilnya ini 2, 7 kurang 6, 1, 9 kurang 6, 3, 3 kurang 6, min 3, tapi karena harga mutlak, harganya menjadi 3. Sehingga ini kita tulis menjadi 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 3 bagi 6. Kita jumlahkan semua. 1 tambah 2 tambah 3, 5. Tambah 1, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12 bagi 6. Sehingga sekarang kita dapatkan hasilnya 12 bagi 6 sama dengan 2. Sehingga simpangan rata-rata dari data 5, 8, 4, 7, 9, 3 adalah 2. Berikut kita akan menghitung simpangan baku atau ragam. Perhatikan, jika nilai mutlak pada simpangan rata-rata dikuadratkan, maka diperolehlah ragam atau varians. Jadi ragam itu adalah kuadrat dari setiap nilai mutlak pada simpangan rata-rata. Kemudian, jika ragam dan varians ditarik akarnya, maka kita memperoleh simpangan baku atau deviasi standar. Sehingga rumusnya dapat kita turunkan sebagai berikut. Jika data yang didapat misalnya X1, X2, X3 sampai Xn, dan rata-ratanya adalah X rata-rata, kemudian ragam disimbolkan dengan X kuadrat dan simpangan baku disimbolkan dengan S, maka kita dapatlah rumus sebagai berikut. Ragam adalah selisih rata-rata terhadap setiap data dikuadratkan, sehingga X1 kurang rata-rata kuadrat, ditambah X2 kurang rata-rata kuadrat, sampai dengan Xn kurang rata-rata kuadrat, dibagi dengan N. Selanjutnya, kalau ini kita tulis dalam bentuk sigma, maka kita dapatkanlah bentuknya sebagai berikut. Ragam atau S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N. Nah, karena tadi untuk mendapatkan simpangan baku adalah akar dari ragam, maka sekarang kalau S kuadrat kita akarin, maka hasilnya sekarang menjadi S. Sehingga rumus simpangan baku kita dapatkan sebagai berikut. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Ragam tadi hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 bagi N. Untuk menyederhanakan rumus ragam, dapat kita buat rumus yang baru sebagai berikut. Ragam adalah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk XI pangkat 2 per N dikurang rata-rata kuadrat. Nah, perhatikan ini. Yang I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI bagi N ini adalah nilai rata-rata di pangkat 2. Sehingga untuk mencari ragam dapat kita menggunakan rumus yang pertama atau menggunakan rumus yang kedua. Nanti kita sesuaikan dengan soal yang kita akan kerjakan. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Tentukanlah ragam dan simpangan baku dari data pengamatan berikut. Berarti pertama di sini karena ragam atau simpangan baku atau simpangan rata-rata selalu berhubungan dengan rata-rata, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah menghitung rata-rata dari 3, 7, 5, 8, 2. Sehingga kita cari rata-ratanya adalah jumlahkan data dibagi banyak data, yaitu 3 tambah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 2 bagi 5. 3 tambah 7, 10 tambah 5, 15, 8 tambah 2, 10, 15 tambah 10, 25 bagi 5.
Sehingga kita dapatkan 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus ragam S kuadrat, yaitu data pertama dikurang rata-rata kuadrat sampai data kelima kurang rata-rata kuadrat baru dibagi 5. Sekarang kita isi datanya. Yang pertama 3 kurang rata-rata kuadrat ditambah 7 kurang rata-rata kuadrat. Berikut 5 kurang 5 kuadrat. Yang keempat 8 kurang 5 kuadrat ditambah dengan 2 kurang 5 kuadrat. Semuanya dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah pengamatan yaitu 5. Nah, sekarang kita hitung. 2 kurang 5 min 2 kuadrat 4. 7 kurang 5 kuadrat. Berarti 7 kurang 5 2 kuadrat 4. 5 kurang 5 0 kuadrat 0. 8 kurang 5 3 kuadrat 9. 2 kurang 5 min 3 kuadrat 9. Kita jumlahkan bagi 5. Sekarang 8 tambah 18. Berarti 26 dibagi dengan 5. Sehingga kita dapatkan hasilnya 26 bagi 5 sama dengan 5,20. Nah, berikut kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku tadi adalah hasil pengakaran dari ragam. Sehingga sekarang untuk mencari S, kita tinggal tarik akar dari 5,20. Sehingga kita dapatkanlah S atau simpangan baku sama dengan akar 5,20. Setelah kita hitung, silahkan pakai kalkulatornya untuk menghitung. Ini harganya atau nilainya adalah 2,28. Sekarang kita sudah bisa menghitung jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, untuk lebih jelas kita ambil beberapa contoh berikutnya. Contoh 1, diketahui 4 pengamatan dengan nilai terkecil dan terbesar adalah 20 dan 48. Tentukanlah simpangan rata-rata terbesar yang mungkin. Coba kita jawab. Ingat, karena yang kita hitung adalah simpangan rata-rata terbesar, maka supaya simpangan rata-ratanya ini terbesar dengan dua data berikutnya, haruslah setiap data mempunyai selisih terbesar dengan rata-ratanya. Coba kita ingat, di dua data ini, data terbesar dan terkecil itu pasti mempunyai selisih dengan rata-rata terbesar. Sehingga supaya dua data berikutnya mempunyai selisih data terbesar dengan rata-rata, haruslah data yang kita masukkan itu adalah data terbesar dan data terkecil. Sehingga nanti ini kita lengkapi menjadi dua data berikutnya menjadi 20, 20, 48, 48. Perhatikan penjelasan berikut. Supaya diperoleh simpangan rata-rata terbesar, maka haruslah selisih nilai rata-rata setiap pengamatan terbesar. Nah, tadi terbesar itu didapat jika kita cari selisih antara rata-rata dengan data terkecil dan selisih antara rata-rata dengan data terbesar. Maka tadi kita masukkan dua data berikutnya yaitu terkecil dan terbesar. Sehingga data itu sekarang menjadi 20, 20, 48, 48. Maka langkah selanjutnya kita cari rata-rata dari keempat data ini. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan 20 tambah 20 tambah 48 tambah 48 bagi 4. Sehingga kita dapatkanlah 20 tambah 20, 40, 48 tambah 48, 96, tambah 40, 136 bagi 4. 136 bagi 4, adalah 34. Maka sekarang kita carilah simpangan rata-ratanya. Karena rata-rata sudah kita ketemukan. Sehingga simpangan rata-rata adalah 20 kurang 34, 20 kurang 34, 48 kurang
34, 48 kurang 34. Ini kita hitung, 20 kurang 34, min 14. Karena harga mutlak menjadi 14. Di sini juga sama, 14. Di sini 48 kurang 34, 14. Di sini juga sama. Sehingga hasilnya adalah simpangan rata-rata sama dengan 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14 dibagi 4. 14 kali 4 sama dengan 56 bagi 4. Sehingga hasilnya adalah 14. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita sambung dengan contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Jumlah kuadrat dari 6 nilai pengamatan adalah 244 dan rata-rata nilai pengamatan adalah 6. Tentukanlah ragam atau varians dari data tersebut. Sekarang kita jawab. Untuk mencari ragam, kita dapatkan rumus S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 bagi N. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, data di sini tidak cukup karena di sini tidak diketahui secara real datanya satu persatu. Yaitu misalnya data pertama tidak tahu, data kedua tidak tahu, data ketiga tidak tahu, yang tahu hanya jumlah kuadratnya dan rata-ratanya. Maka untuk mengatasi masalah ini, maka kita gunakanlah rumus kedua atau bentuk kedua dari rumus ragam. Kita ingatkan kembali adalah inilah bentuk kedua dari rumus ragam. Sehingga kita dapatkan sekarang jumlah kuadrat dari 6 pengamatan. Berarti ini adalah jumlah 6. Berarti dari I sama dengan 1 sampai 6. Maka di sini N-nya 6. Jumlahnya ini, jumlah kuadratnya adalah 244 ini. Sedangkan N-nya 6 nilai pengamatan, 6. Sedangkan ini kita ingat sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung XI per N. Sedangkan ini adalah rumus nilai rata-rata. Sehingga rata-rata yang kita dapat tadi adalah 6. Kita tinggal ganti ke sini 6. Maka sekarang rumus ini kita isi, kita lengkapi dengan yang ini. I sama dengan 1 sampai N. XI kuadrat adalah jumlah kuadrat nih. Perhatikan kuadrat adalah 244. Maka ini kita ganti 244. N-nya ganti 6. Sedangkan yang ini tadi adalah rata-rata, rumus rata-rata, dia adalah 6. Maka sekarang rumus ini kita isi, kita lengkapi dengan angkanya sebagai berikut. 244 yaitu hasil dari jumlah kuadrat dari 6 nilai pengamatan. Kemudian dibagi dengan 6. 6 itu adalah banyaknya pengamatan. Kemudian hasilnya ini adalah rata-rata. Rata-ratanya adalah 6. 6 kuadrat. Sehingga kalau ini kita hitung, 244 dibagi 6, hasilnya ini adalah 4/6 atau 42/3 dikurang 36. Sekarang kita kurangkan 40 kurang 36 adalah 4. Maka kita dapatkanlah hasilnya ini adalah 4/2/3. Demikianlah penjelasan ini. Semoga sahabatku, sahabat EO paham, dapat memahami dengan baik dan dapat menggunakan penjelasan ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data tunggal. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.